kasih atas sambutannya. Kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia dapat hadir pada seminar yang sangat penting. Saya ingin mengajak khususnya para mahasiswa merefleksikan apa yang pernah ditulis oleh Max Weber, Protestantism and the Spirit of Capitalism. Intinya, semangat kapitalisme itu lahirnya dari suatu ideologi Protestan, Calvin. Jadi seorang pendeta Calvin berijtihad dan mengatakan bahwa orang yang mau masuk surga, maka dia harus buktikan dia sukses dalam profesinya di dunia ini. Jadi berlomba-lomba. Tukang kayu mau sukses, tukang batu mau sukses, pedagang mau sukses, dokter mau sukses, mahasiswa mau sukses, untuk dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah penghuni surga. Itu tanda-tanda. Itulah yang menimbulkan spirit of capitalism. Jadi semuanya sukses, semuanya maju, sehingga semangat kapitalisme. Maksud saya bahwa suatu ideologi itu bisa merubah perilaku masyarakat. Nah, kita sekarang mau menelusuri ideologinya ISIS ini dari mana. Mau menyelesaikan dan memerangi fenomena dari suatu ideologi. Ini hari namanya ISIS, besok mungkin namanya kelompok studi Al-Quran, lusa mungkin ahli sunnah wal jamaah, dan mungkin saja nama lokal, mungkin bisa-bisa pencinta Pancasila, dan seterusnya. Kalau kita hanya melihat fenomena gerakan tanpa melihat hulunya itu ideologinya. Kenapa sampai orang itu melakukan demikian? Saya tidak ingin menuduh suatu ideologi, tetapi kalau kita sekarang bicara tentang ISIS, maka kita mau tahu pimpinan ISIS itu yang namanya Al-Baghdadi itu, dia mengaku ideologinya apa? Nah, ini sengaja saya mau bacakan di sini supaya jangan dianggap saya memfitnah Abu Bakar Al-Baghdadi. ISIS Chief Abu Bakar Al-Baghdadi release his first video on Saturday, ini kurang lebih 2 minggu yang lalu lah, setelah namanya kemana-mana di muat. Jadi release his first video on Saturday, and that confirm he is Salafi in ideology, confirming the apprehension that he belongs to Wahhabi Salaf. Ini bukan saya yang bilang, ini adalah pengakuan dari pimpinan ISIS. Jadi dia mengaku bahwa dia dari kelompok Wahhabi Salaf. Sekarang orang mau tahu apa sebenarnya Wahhabi Salafi. Pengertian Wahhabi itu berasal dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi itu artinya kembali kepada salaf. Salaf itu masa awal. Jadi kembali kepada fundamentals. Jadi asas prinsip awal agama Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat pada masa Nabi dan awal sejarah keislaman. Itu yang dinamakan salaf. Muhammad bin Abdul Wahab, seorang tokoh dikenal reformis. Dia adalah tokoh yang mempunyai niat baik terhadap Islam, ingin memurnikan Islam
atau ajaran Islam dari infiltrasi kebudayaan, peradaban, ideologi yang merusak kemurnian Islam. Muhammad bin Abdul Wahab lahir dan berada di Saudi Arabia pada abad ke-18 kalau tidak salah. Tetapi beliau ini mengambil alih atau meneruskan pandangan keislaman tokoh yang sangat berpengaruh, sampai-sampai Cak Nur almarhum menulis disertasinya tentang tokoh ini yang bernama Ibn Taimiyah. Nah, saya ingin memberikan penjelasan siapa sebenarnya Ibn Taimiyah ini dan apa pandangan keagamaan dari Ibn Taimiyah. Dan berkembang pada abad ke-12 pada masa di mana Islam dan umat Islam sedang terpuruk setelah berjaya mencapai sampai ke Spanyol, ke Eropa, India. Pada abad ke-12 Islam mulai menurun akibat dari perang salib, akibat Mongolia, kekuatan Mogol menguasai Baghdad, sehingga Ibn Taimiyah mulai melakukan refleksi dan menyatakan bahwa kemunduran Islam ini, kejayaan yang pernah dicapai pada masa-masa sebelum abad ke-12 ini, itu sekarang terpuruk karena beberapa hal. Untuk kita kembali berjaya, ini menurut pandangan beliau, dan beliau ini seorang tokoh yang aktivis, masuk penjara dan sangat tulisan-tulisannya itu sangat keras dan menganggap bahwa pandangan atau ajaran Islam telah terkontaminasi oleh beberapa hal yang harus dimurnikan untuk kembali kepada kejayaan. Ada 4 hal yang menurut Ibn Taimiyah yang harus diwaspadai oleh komunitas Islam. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat ini menurut beliau adalah infiltrasi filsafat ke dunia Islam, merusak kemurnian Islam, karena ini adalah kebudayaan, peradaban, ilmu yang tidak dikenal pada masa Nabi. Kita harus kembali kepada kemurnian Islam dan menolak filsafat, karena ini adalah kebudayaan dan peradaban ilmu orang-orang Yunani yang tidak diperlukan di dalam Islam. Dengan beliau, dia beristihad, dia mau melihat kenapa sampai Islam atau umat Islam terpuruk. Dari itu kalau kita mencermati, di Saudi Arabia itu segala macam ilmu diajarkan, kedokteran, teknik, ya selain ilmu-ilmu agama. Tapi tidak ada satu pun universitas yang bertebaran di sana yang mengajarkan filsafat atau Department of Philosophy. Tidak ada di Saudi. Karena apa? Terpengaruh oleh Ibn Taimiyah yang turun ke Muhammad bin Abdul Wahab, yang diterapkan oleh tokoh-tokoh ulama Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Saya ingin memberikan anekdot dulu waktu saya ambil PhD di Mesir. Pembimbing saya itu dari Department of Philosophy, karena saya menulis tentang tasawuf. Terus saya bilang, saya diajak ke rumahnya sederhana. Saya bilang, Prof, kenapa tidak mengajar di Gulf atau di Saudi? Di sana kan gajinya tinggi, di Mesir gajinya rendah sekali.
Dia bilang itulah dia bilang saya ini di Department of Philosophy, jadi saya ini tidak diterima di sana. Nah, dia bilang dulu saya tiap mengajukan permohonan, dia lihat saya mengajar di Department of Philosophy, tidak pernah saya bisa diterima. Terakhir dia bilang, ini saya sekarang menulis buku tentang Ibn Taimiyah. Saya harapkan dengan saya menulis buku tentang Ibn Taimiyah, maka di Saudi nanti akan bersimpati kepada saya. Saya tahu kemudian setelah saya lulus bahwa dia sekarang mengajar di Saudi Arabia, mengajar FAQ di course tentang Ibn Taimiyah. Begitu kerasnya Saudi tidak menerima tokoh-tokoh ini guru-guru yang beraliran filsafat. Jadi yang pertama filsafat, yang kedua tasawuf, tarekat. Dia tentu saja menjelaskan bahwa tasawuf yang dia maksud itu adalah banyak infiltrasi dari kebudayaan Hindu-Buddha, sehingga tarekat, zikir yang berlebihan, dan meditasi dan sebagainya. Tetapi dia mengatakan kalau kita mau memurnikan ajaran, sudahlah, tasawuf tarekat itu biar jauh-jauh dari umat Islam. Yang ketiga, aliran Syiah. Karena aliran Syiah ini menurut Ibn Taimiyah ini lahirnya setelah perang Siffin, di mana perang Siffin itu antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Akhirnya kelompok Sayyidina Ali ini menciptakan suatu kekuatan yang mendukung Khalifah keempat dan menyatakan dirinya kelompok Syiah. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Tapi Ibn Taimiyah bilang sudahlah, ekstrim moderat pendeknya Syiah secara garis besar harus jauh dari komunitas Islam. Bahwa Syiah yang moderat itu ada di Yaman yang namanya Syiah Zaidi, sangat dekat kepada ahli sunnah yang kita anut ini. Dan Syiah yang ada di Iran itu juga moderat dan diterima oleh OKI sebagai bagian dari komunitas muslim, walaupun berbeda dalam hal-hal tertentu, tetapi dari segi prinsip dasar tidak mengganggu seperti umpamanya Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah mempunyai prinsip bahwa ada nabi setelah Rasul Muhammad. Tapi kalau Syiah, saya ingat lagi Cak Nur waktu pernah ada seminar, orang mengecam Syiah, dia bilang Qurannya lain, dia kembali ke rumahnya di mana, di Bintaro sana, menunggu 2 jam kembali, seminarnya masih ada, dan dia mengatakan bahwa ini bukti bahwa Quran Syiah itu tidak berbeda dengan Quran kita. Jadi Syiah menurut Ibn Taimiyah harus dijauhkan. Dan yang keempat, komunitas Kristen. Ini yang merusak juga. Kenapa merusak? Karena begitu kecil, dia ada menulis buku Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Respons yang akurat terhadap mereka yang telah merubah ajaran Isa Al-Masih. Maksudnya pengikut Kristen masa dia dan tentunya sampai sekarang dianggap oleh Ibn Taimiyah ini akan merusak komunitas Islam, dan bisa-bisa komunitas Islam ini terpengaruh oleh ajaran Kristen yang begitu mengkultuskan Nabi Isa dan menjadikannya sebagai anak Tuhan atau lebih daripada seorang nabi, sehingga Kristen ini kalau bisa disingkirkan. Nah, ini cikal bakal dari ideologi yang diambil alih oleh
Muhammad bin Abdul Wahab dianggap bahwa pandangan Ibn Taimiyah ini pandangan yang patut untuk diteruskan sebagai pandangan yang cocok untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Tekankan di sini, baik Ibn Taimiyah maupun Muhammad bin Abdul Wahab adalah tokoh-tokoh yang sincere, yang ikhlas terhadap Islam dan ingin melihat Islam itu berjaya kembali sebagaimana halnya pada masa sebelum abad ke-12. Jadi apa yang terjadi pada awal abad ke-20, tentu saja Muhammad bin Abdul Wahab tokoh sentral di mana di Saudi Arabia, mempunyai murid-murid dan kiai-kiai yang dibawa dari Muhammad bin Abdul Wahab ini bersatu dengan aktivis yang namanya Abdul Aziz Al Saud atau House of Saud, mendirikan apa yang kita kenal sekarang sebagai Kerajaan Saudi Arabia. Dengan division of labor, urusan ekonomi politik berada di House of Saud, urusan pendidikan, penyuluhan, pencerahan keagamaan berada di kelompok kiai-kiai yang dibawa sealiran dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal sekarang sebagai Wahabi. Nah, kita lihat benang merahnya sekarang. Saudi dengan Wahabisme tidak ada hal yang kita patut curigai. Semuanya berdasarkan suatu pandangan keagamaan yang niatnya baik, sama halnya umpamanya dengan pandangan keagamaan yang taruhlah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama yang lebih ekstrimnya. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama itu menerima filsafat, menerima tasawuf, dan Syiah pun tidak dijadikan musuh, tetapi dianggap bahwa perbedaan-perbedaan oke-oke saja selama tidak mengganggu prinsip dasar Islam. Juga Kristen sebagai ahlul kitab boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, tetapi dari kelompok Muhammad bin Abdul Wahab ini yang betul-betul mempunyai suatu pandangan yang konsisten terhadap yang empat ini, kita bisa melihat betapa kiai-kiai dari Muhammad bin Abdul Wahab ini terhadap Kristen tidak begitu senang. Buktinya ISIS pertama dia masuk ke Syria, ke Irak, yang dia hancurkan itu gereja. Yang kedua, ISIS itu juga anti Syiah Syria dan anti filsafat. Bahkan kuburan-kuburan, bukan saja kuburan wali, kuburan nabi pun dihancurkan. Sama dengan halnya dengan Al-Qaeda yang juga mempunyai ideologi yang sama, kuburan atau monumen Buddha juga dihabisi. Suatu pemahaman keagamaan selama tidak memaksakan kehendak, ini tadi BNPT, boleh saja. Kelompok Wahabi yang moderat juga ada yang tidak menggunakan kekerasan, yang tidak memaksakan kehendak, menganggap bahwa dialah yang paling benar, mengambil alih hak prerogatif Tuhan dan menuding orang sesat, kafir, masuk neraka. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi artinya, kalau dari tataran ideologi sampai dengan pemahaman, maka kita tidak bisa memerangi suatu pemahaman, karena itu akan berkembang. Tetapi pada saat pemahaman ini memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan menyesatkan orang lain, maka ini
tidak sejalan dengan semangat Islam. Itu adalah agama yang menerima perbedaan. Lakum dinukum waliyadin, itu paling jelas. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang umat Islam untuk berlaku baik, untuk berlaku adil terhadap non-muslim selama mereka tidak memerangi agamamu dan tidak mengeluarkan kamu dari negerimu. Nah, itu Islam. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi pernah bersabda, siapa yang mengganggu ahlul kitab zimmi, maka seakan-akan dia mengganggu saya. Artinya apa? Tidak boleh kita berperilaku ada permusuhan kepada non-muslim sekalipun, apalagi sesama Islam. Nah, ini ISIS, dia terlalu menggebu-gebu sehingga apa yang digariskan oleh Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, dia mau paksakan dengan mendirikan suatu negara yang betul-betul menjadi negara yang direfleksikan oleh Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gak ada filsafat, gak ada tasawuf, gak ada Syiah, gak ada Kristen. Begitu dia masuk satu negeri, ini harus dipaksakan kehendaknya. Nah, ini yang menurut Islam, pemahaman Islam yang moderat, ini tidak bisa diterima. Memaksakan kehendak terhadap kelompok lain dan membunuh kelompok lain atas nama agama. Membunuh orang Syiah, membunuh orang Kristen, membunuh Yazdi, itu ada kelompok yang bukan Kristen, bukan Islam, lalu gereja dihancurkan. Nah, ini ideologinya yang harus kita bendung. Kita tidak bisa memusuhi Wahabisme, nggak boleh. Itu pandangan. Orang punya pandangan masing-masing. Tetapi jangan paksakan pandangan itu ke Indonesia yang betul-betul akan bertentangan dengan ideologi negara. Sekarang mungkin tidak ada yang percaya di sini bahwa ada buku yang diajarkan di SD sekarang itu yang intinya bahwa ziarah ke makam wali itu seperti menyembah berhala. Siapa yang paling kalau saya pergi ke Pak Nuh akan bilang, wah ini kecolongan ini. Tapi itu ada. Nah, jadi dan ini kalau dari kecil anak-anak kita sudah diajarkan begini, terus lalu dikatakan filsafat itu anti-Islam, tasawuf itu menjadikan Islam ini mundur, Kristen itu harus kita batasi diri kita berinteraksi, karena ada fatwa dari Ibn Taimiyah, kalau ada perayaan-perayaan umat Kristiani, maka umat Islam dilarang untuk ikut di dalam perayaan tersebut. Apa akibatnya? Bilang selamat Natal haram. Karena Ibn Taimiyah bilang nggak boleh ikut-ikut dalam perayaan. Ini semuanya dari ideologi. Kalau orang sudah kena suatu ideologi, dia sudah menyatu dengan attitude-nya, dengan tingkah lakunya. Apa kata Max Weber kan? Dia sudah terkena dengan ideologinya Calvin, sehingga semuanya mau maju karena semuanya mau masuk surga. Nah, jadi saya ingin BNPT ini programnya sudah bagus sekali. Hanya tinggal perlu dukungan legislasi. Pemerintah Pak Jokowi ini harus bisa berusaha memilih menteri agama yang bukan hanya menurut Pak
Hashim Muzadi hanya mencatat, tetapi menciptakan mindset dari tokoh-tokoh, pemuda-pemuda, dan ahli-ahli di bidang keagamaan, bahwa Wahabi itu cocoknya ya di Saudi, tidak cocok untuk di Indonesia, karena ujung-ujungnya ini akan mengganggu ideologi kita. Kalau Wahabi moderat, oke, nggak ada masalah. Jangan paksakan kehendak. Jangan menuding orang. Jangan mengkafirkan orang. Apalagi mengkafirkan tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh. Saya ini juga dianggap Syiah, karena Syiah itu kan musuhnya. Saya ini dianggap Syiah, tapi saya bilang kalau politisi itu nggak apa-apa dimaki Syiah, besok dimaki jadi komunis, nggak ada masalah. Karena politisi. Tapi kalau Pak Quraisy ini, dia bukan politisi, dia pemuka agama. Dan pemuka agama ini itu yang pertama menjadi sasaran. Di Mesir, kenapa Syekh Azhar itu digoyang waktu Ikhwanul Muslimin dan kelompok Wahabi ini berkuasa? Karena Syekh Azhar itu punya pengaruh terhadap umat Islam di dunia ini. Dia mau mengganti, karena Syekh Azhar itu kira-kira alirannya aliran rahmatan lil alamin. Dia menerima. Saya dulu kan sekolah di Azhar. Saya sekolah di sana di Department of Philosophy. Saya di Azhar itu ada Department of Philosophy. Saya menulis tentang tasawuf. Jadi saya menganggap filsafat tasawuf itu adalah suatu hal yang memperkaya pemahaman kita terhadap agama, bukan membelenggu kita terhadap pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Sehingga saya menganggap bahwa yang pertama ideologinya dulu yang kita batasi. Tidak usahlah seperti di Tunis. Tunis itu juga berkembang ini. Ini kan di mana-mana berkembang. Karena ada uang. Uang bikin sekolah. Sekolah tetapi mengajarkan hal-hal yang seperti kata Pak Idris tadi. Di sekolah kita nggak tahu apa yang diajarkan. Di situ ada umpamanya majelis Al-Quran, tapi apa yang diajarkan di situ? Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kita tidak katakan bahwa pemahamannya itu buruk, pemahamannya itu tidak cocok sama Pancasila, tidak cocok sama kerukunan umat beragama, tidak cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus kita buka mata para anggota DPR, pemerintah, menteri agama, kepolisian, BNPT sudah bagus, programnya sudah bagus, tinggal perlu penguatan. 120 masjid ditutup oleh pemerintah Tunis. Kenapa? Karena mengajarkan hal yang begini. Masuk ke masjid dikuasai, lalu umatnya itu diajarkan apa yang diajarkan oleh pemahaman Ibn Taimiyah, pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, dan pemahaman mungkin Muhammad bin Abdul Wahab masih lebih lunak dibandingkan dengan sebagian kiai-kiai yang mengikuti pandangannya dan menambah hal-hal yang sifatnya ingin menguasai, ingin memaksakan kehendaknya. Jadi saya kira itu adalah pekerjaan rumah kita semuanya. Di UI ini mungkin karena tidak tahu secara luas, hanya taunya yang diisi, apa itu Islam, bagaimana Islam bisa berjaya kembali, maka kita harus begini dan begitu, sehingga anak-anak muda kita terbawa karena ingin menjadi Muslim yang baik. Dianggap bahwa ini Islam lah yang ini. Dinyatakanlah Islamnya NU itu adalah Islam yang mengajarkan syirik, mengajarkan persekutuan Tuhan, karena dia datang menziarahi kuburan.
Orang ziarah kubur itu kita kan tidak minta dari kuburannya. Kita minta dari tempat di mana kita tahu bahwa ada tokoh yang dekat sama Yang Maha Kuasa. Ini adalah pemahaman, ini adalah ijtihad. Sehingga ya boleh saja orang berpendapat begitu, tapi jangan dikatakan bahwa Anda sesat, Anda kafir, Anda syirik. Biar aja orang agama lain aja oleh Al-Quran dikatakan lakum dinukum, apalagi hanya pemahaman. Ini kan masalahnya pemahaman Islam, pemahaman ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran bisa difahami oleh sekian banyak ulama, dan keluarlah tafsir-tafsir yang berbeda-beda. Kata Abu Hanifah, ini jadikan prinsip wahai anak murid saya. Walaupun kita menganggap bahwa apa yang kita anggap atau kita yakini pemahaman kita itu benar, tapi pasti mengandung kesalahan. Apa yang kita anggap orang lain itu salah, percayalah bahwa pandangan mereka juga mengandung kebenaran. Artinya apa? Begitu toleran seorang tokoh Abu Hanifah yang tidak ingin menyatakan kelompok yang berbeda pendapat salah, mengandung kebenaran. Saya tidak mengatakan bahwa Wahabi itu salah, sesat, mengandung kebenaran, karena niatnya adalah untuk mengembalikan kejayaan Islam. Tetapi argumentasi kita sebagai bangsa Indonesia, maaf, ini nggak cocok. You mau jual overcoat di Jakarta, nggak cocok. Kita ini udaranya panas, kita perlu pakaian yang cocok. Kita perlu pemahaman Islam yang cocok dengan Pancasila, yang cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau you bawa ajaran yang hanya bagi umat Islam saja, kan di Saudi kan nggak ada orang non Muslim, semuanya Islam kan, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa kemari, apalagi mengkafirkan kelompok lain dan menjadikan kelompok lain itu pasti masuk neraka. Dan di mata kita, kita bisa dengar radio, kita bisa lihat TV, kita apa istilahnya compassionate kalau saya bicara soal itu. Karena apa? Saya ingin melihat Indonesia ini kita rukun kembali, kita salut pada BNPT. Mudah-mudahan Bapak bisa berkembang lebih besar lagi, sehingga kita ke hulu bukan ke hilir, kita ke ideologi bukan ke fenomena. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.